Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan mengikat nikmat yang ada, dan Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut untuk kita. Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengumumkan. Apa isi pengumumannya? La in syakartum, jika kalian pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Dan sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat dahsyat, azabku sangat pedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita semua tergolong daripada hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, dan tidak ada pribadi yang sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang Allah maksumkan, yaitu para nabi dan para rasul. Adapun kita, jamaah dirahmati Allah, maka kita ini adalah manusia yang tidak mengemban risalah dan nubuwah, sehingga kita akan selalu dan selalu berbuat salah. Namun syariat menuntut kita untuk menjadi orang baik. Sempurna pasti baik, orang baik belum tentu sempurna. Syariat menuntut kita untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang baik, sehingga harus ada upaya yang kita lakukan, harus ada usaha yang kita laksanakan agar kita menjadi orang soleh, agar kita menjadi orang yang baik, sehingga ketika meninggal dunia Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Apa saja yang harus kita upayakan agar kita menjadi orang baik? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seorang muslim yang ingin menjadi baik, dia harus berpegang pada prinsip yang pertama, yaitu selalu menjaga niat baik. Yang pertama apa Pak? Selalu menjaga niat baik. Gambarannya seperti ini Pak. Contoh, kami beberapa tahun yang lalu resign dari sebuah pesantren, satu lembaga. Kemudian ada seorang kawan, beliau menawari untuk merintis pesantren bersama dengan kawan-kawannya. Kemudian saya tanya, apa tujuan pian membangun pesantren? Apa tujuannya? Tujuannya adalah ternyata dia juga resign dari salah satu pesantren.
Tujuannya kita bikin pesantren akhwat perempuan supaya dia tahu bahwa konsep pendidikan yang benar itu seperti ini. Artinya apa? Dia ingin balas dendam. Ingin apa, Pak? Balas dendam secara tidak langsung. Maka seketika saya mengatakan, mohon maaf Pak, tolong sampaikan kepada tim Pian, kami belum bisa bergabung. Kenapa? Yang pertama, kalau tujuan Pian membangun pesantren agar bisa menyaingi pesantren lain, apalagi pesantren yang dulu Pian pernah ngajar di sana, ingin merasa yang lebih baik daripada pesantren sebelumnya, maka nanti Pian akan melahirkan generasi seperti Pian. Pian akan melahirkan generasi-generasi pendendam. Pian akan melahirkan generasi-generasi yang sukanya merusak peradaban Islam, memperruat suasana, dan itu akan terjadi. Maka sejak itu kami putuskan, mohon maaf saya belum bisa bergabung, dan akhirnya alhamdulillah kami merintis pesantren sendiri di daerah Palang. Nah, ini salah satu niat yang tidak baik. Mendirikan yayasan untuk apa, Pak? Saingan dengan yayasan lain. Ini tidak baik. Yayasan itu saling ta'awun, bukan saling apa? Saingan. Maka kalau modelnya seperti ini, pasti cakar-cakaran sendiri, pasti. Dan mereka tidak tahu bahwa ternyata permasalahannya ada di situ, pendendam, ingin merasa lebih baik dan lain sebagainya. Pasti cakar-cakaran. Apapun yang terjadi, dimanapun pasti itu. Padahal kadang-kadang satu komunitas ini terjadi seperti itu, Pak. Maka niat yang baik ini harus selalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, DKM masjid sama, Pak. Ada masjid pengurus lama, kemudian harus ada regenerasi. Datang pengurus baru, pengurus lama tidak memberikan data-data nomor HP Ustadz. Apa kata pengurus lama? Cari sendiri. Apa, Pak? Cari sendiri. Ini masjid saya yang bangun, saya yang merintis, cari sendiri, maunya enaknya saja, kan begitu. Akhirnya Pak, disuruh nyari sendiri, dan itu terjadi luar biasa. Sampai-sampai ada perkataan, nih lihat nak, kalau bukan saya yang DKM, sepi itu masjidnya. Ini adalah niat-niat yang tidak baik. Masa seumuran kita yang 40 ke atas masih punya niat seperti itu? Ingin menjatuhkan sesama apa? Muslim, ingin menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tentu orang-orang seperti ini meskipun umurnya 40 ke atas pasti akhlaknya seperti anak kecil. Itu akan merusak peradaban Islam yang dibangun bertahun-tahun oleh para ulama rahimahumullah, akan merusak organisasi-organisasi besar yang dirintis dengan jerih payah, dirintis dengan keikhlasan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi yang pertama harus selalu punya niat apa? Baik, jaga niat baik. Untuk apa kita belajar agama kalau niat kita selalu buruk ya kepada sesama muslim? Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan, meskipun hadis ini lemah, ya dinilai lemah oleh sebagian ulama, tapi maknanya benar. Nanti akan kita sebutkan penguat-penguat lainnya dari hadis yang lain. Disebutkan oleh Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada apanya? Amalnya. Hadis ini lemah, tetapi maknanya benar. Dari mana kita tahu maknanya benar? Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam beberapa hadis lain menyebutkan, di antaranya, man ata firasyahu, barang siapa yang datang ke ranjangnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, masih untuk tidur, kemudian dia berniat sebelum tidur nanti malam mau bangun malam, kemudian sholat tahajud atau sholat malam. Faghalabatu aina, akan tetapi ternyata kedua matanya mengalahkan dirinya. Maksudnya apa, Pak? Ketiduran. Dia ketiduran, niatnya sudah ada, tapi ketiduran. Hatta asbah, sampai tiba waktu subuh. Berarti tidak sempat melaksanakan sholat malam, tidak sempat melaksanakan sholat tahajud. Kutiba lahu manawa. Lihat rahmatnya Allah. Allah akan mencatatkan baginya sesuai niatnya.
Tadi niatnya untuk apa, Pak? Tahajud. Maka dia dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena ketiduran. Karena ketiduran. Dan bukan hanya itu, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wajalla. Tidurnya tadi itu adalah sedekah. Sedekah dari siapa, Pak? Dari Allah. Dari Allah untuk dirinya. Sedekah dari Allah. Ya, seperti kita makan, Pak lah, pada bulan Ramadan. Ya, kita lupa makan Pizza Hut, makan semua kita makan. Kemudian baru ingat, ya Allah, ternyata puasa. Alhamdulillah dapat sedekah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi ternyata gara-gara niat, ya, kita dapat pahala tahajud. Maka sebelum tidur niatkan yang baik. Insya Allah Allah akan mencatatkan pahala bagi kita. Ini terkait sholat tahajud. Di antara hadis yang lain disebutkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin." Barang siapa yang memohon kepada Allah asy-syahadah, mati syahid, bisidqin, dengan penuh kejujuran, ballaghahullahu manazilas syuhada, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya derajat orang-orang yang mati syahid, pahalanya sama. Wa in mata ala firasih, meskipun dia meninggal dunia di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Siapa, Pak, contohnya, Pak, yang meninggal dunianya di atas ranjang padahal sering jadi panglima perang? Khalid bin Walid. Ya, siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Sebelum masuk Islam mengalahkan Nabi, setelah masuk Islam mengalahkan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan meskipun Khalid bin Walid tidak meninggal di medan peperangan, tapi kita berharap semoga dengan keikhlasan beliau tetap mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat baik itu penting atau tidak, Pak? Penting niat baik itu. Kita tuh mau bangun yayasan harus punya niat baik. Belum sudah niat, nanti kalau banyak santrinya, nanti bagian seragam saya, bagian bangunan saya, bagian apa lagi, Pak? Buku. Nah, ini buku banyak saya. Nanti bagian logistik saya. Kamu beras ya? Ya, beras. Kamu apa? Kamu garam. Oh, garam itu juga banyak, Pak. Kamu apa? Bawang merah. Hati-hati, Pak. Niat untuk membangun yayasan itu juga harus apa? Kholis, harus niatnya baik. Makanya kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, merintis salah satu organisasi terbesar bukan di Indonesia tapi di dunia. Organisasi apa, Pak? Muhammadiyah. Saya yakin dengan penuh keikhlasan sehingga barokahnya terasa. Jadi kadang-kadang kalau kita belum punya andil untuk peradaban Islam, jangan dibikin ruwet organisasi-organisasi besar. Buktikan kalau kita punya peradaban Islam. Jangan ngerecohi yang lain. Ini penting. Karena kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita memandang remeh organisasi-organisasi besar seperti ini. Andilnya sangat besar. Bukan hanya untuk Indonesia, untuk seluruh umat Islam. Ya, ini harus kita jaga dengan baik, organisasi-organisasi besar seperti ini. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan keikhlasannya membangun organisasi ini, alhamdulillah manfaatnya bisa kita apakan, Pak? Kita rasakan, ya, luar biasa. Saya mau tantang, Pak, hampir, ini betul atau enggak, semua kelompok yang tidak tahlilan sholatnya di Muhammadiyah. Benar apa enggak? Diakui atau tidak diakui? Betul atau tidak, Pak? Awalnya ini Muhammadiyah. Hampir semua kelompok yang tidak tahlilan itu awalnya sholatnya di mana? Muhammadiyah. Berapa pahala ngalir kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Ini perkara besar, jangan kita remehkan, ya. Jadi selalu harus punya niat apa, Pak? Niat baik, ya, harus punya niat baik. Makanya disebutkan di dalam hadis qudsi, Nabi kita Muhammad SAW langsung meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, siapa saja yang berniat berbuat baik tapi tidak sempat mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan berapa kebaikan? 1. Punya niat baik tapi nggak sempat mengerjakan. Dan barang siapa yang punya niat baik kemudian dia mengerjakannya, minimal berapa? 10 minimal.
Bukan 1 Pak, berapa? 10. Dilipat gandakan menjadi 700 bagi yang Allah kehendaki. Dan bagi yang Allah kehendaki lagi dilipat gandakan menjadi kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Tapi minimal berapa tadi? 10 itu minimal. Minimal 10. Bisa menjadi 700 bagi yang Allah kehendaki, bisa menjadi kelipatan yang tidak terhingga bagi yang Allah kehendaki. Tapi minimal setiap kita ketika berbuat baik akan diganjar berapa? 10 kali lipatnya. Ini sebagai kisah pribadi Pak ya. Dulu sebelum bangun pesantren itu ada satu orang. Itu pendiri Masjid Hilal Al-Katir. Beliau sudah meninggal. Beliau 1 hari sebelum meninggal mengatakan kepada saya, Ustadz, 30 miliar saya sibukkan untuk pesantren. Berapa Pak? 30 miliar untung dari perumahan subsidi. Beliau punya proyek daerah gambut 30 miliar, tunggu 3 tahun. Kemudian kami diajak ke daerah sebelum Riam kanan kiri ada 12 hektar, ada 9 hektar. Ini nanti untuk kandang kambing. Siapa? Itu niat beliau. Ya, kemudian saya bilang, Pak, insya Allah Jumat saya sudah di Jawa, pulang Kemis, ya Jumat saya sudah istirahat, insya Allah saya carikan kalau masalah kambing. Nah, baik kata dia, nanti saya kirim 700 juta, belikan 1000 ekor. Jadi dulu itu harganya 700.000 Pak. Ya, saya kirim 700 juta, belikan 1000 ekor. Siapa? Daerah mana? Saya nyari daerah Magelang dan sebagainya. Saya mau ke sana. Jam 10 pagi itu saya ngobrol jam Rebu malam Kemis sampai jam 2 malam setelah sholat gerhana. Kami imamnya di Masjid Al-Katir. Jam 2 kami pulang 2 malam, kemudian paginya kami pulang. Jumatnya saya mau pergi ke Magelang, mau cari apa tadi Pak? Kambing. Jam 10 ditelepon, Ustadz, Ami Fulan, Ami Umar namanya, meninggal. Meninggal apa? Dunia. Kaget saya, loh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang saya telepon siapa pertama Pak? Keluarganya. Ada wasiat atau tidak? Oh, tidak ada wasiat, ya sudah, ya selesai. Tapi insya Allah pesantren yang kami bangun ini, ya beliau dapat cipratannya. Kenapa? Karena cikal bakalnya dari situ. Cikal bakalnya dari situ. Ketika seseorang sudah berniat berbuat baik, kemudian dia tidak sempat mengerjakannya, padahal sudah berusaha. Tapi apa kata takdir? Meninggal dunia terlebih dahulu. Insya Allah beliau tetap dapat apa Pak? Pahala jariah. Nah ini masalah niat apa Pak? Baik, jangan diremehkan masalah niat baik ya. Kemudian yang selanjutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seorang mukmin yang baik, yang soleh, maka prinsip yang kedua adalah jangan pernah lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Jangan pernah lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Mengapa? Karena Allah yang menyuruh Nabi Muhammad, Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, bayangkan Pak, di dalam Al-Quran beribu-ribu ayat, itu hanya satu objek yang Nabi SAW disuruh untuk menambah, diperintahkan untuk menambah. Apa itu? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepadaku wahai Muhammad, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku. Apa itu? Ilma, yaitu ilmu. Kira-kira ilmu apa Pak? Agama, ilmu umum, ilmu dunia, atau yang mana Pak? Jawabannya ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama boleh, ilmu umum, ilmu dunia boleh, yang penting bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita cek setiap hari, kira-kira apa sih ilmu yang belum kita kuasai, yang harusnya kita kuasai. Kira-kira apa Pak? Ilmu yang harusnya kita kuasai tapi belum kita kuasai. Apa Pak? Coba, gimana cara baca Fatihah yang fasih? Nah, bisa belajar sama beliau, Ustadz Adib. Ya, gimana cara belajar Fatihah yang apa? Fasih. Karena Al-Fatihah ini selalu kita baca setiap hari, minimal berapa? 17, itu salat yang wajib. Gimana cara baca Al-Fatihah yang fasih? Semakin fasih kita baca Al-Fatihah, semakin besar pahala kita Pak. Karena orang yang pandai baca Al-Quran itu ganjarannya bukan 10 lagi,
Tetapi apa? Bersama malaikat yang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi apa yang kita perlu pelajari? Oh, Al-Fatihah. Ustaz, saya belum paham sujud sahwi. Maka kita harus belajar gimana caranya sujud sahwi. Kapan kita sujud sahwi? Ketika lupa wajib itu seperti apa? Ketika lupa yang rukun seperti apa? Jangan disamakan lupa rukun dan lupa wajib. Ketika lupa yang sunnah, apakah disunahkan sujud sahwi? Untuk ibu-ibu, contohnya, Ustaz, saya belum paham. Kalau keguguran tuh kita ini nifas atau istihadah, itu juga harus digali. Kalau darah keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak, atau sesuatu yang keluar keputihan. Kemudian apakah orang yang haid boleh tinggal di dalam masjid? Sebab itu adalah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, karena kita gunakan setiap apa? Setiap hari, terutama ilmu sholat. Ayo kita gali lagi, nikmat luar biasa, Pak. Kapan kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki kita dapat? Pertama, ketika kita menuntut ilmu, kemudian kita catat, kita amalkan, syukur-syukur kita sampaikan. Itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya sangat-sangat istimewa. Tidak ada kenikmatan mungkin, sehingga ini yang menjadikan para ulama semangat menuntut ilmu. Tidak ada kenikmatan melebihi itu, yaitu menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Ya. Kalau dalam masalah urusan dunia, contohnya apa, Pak? Tiap hari misalnya anak kita nangis. Kenapa nangis? Oh, ternyata sepedanya bannya bocor tiap hari, Pak. Tiap hari bocor. Bisa enggak, Pak, nambal ban sepeda? Dulu zaman kita SD, Pak, lah pakai sendok ini lah. Ya, pakai sendok ya. Alhamdulillah kita bisa dulu. Ya. Kemudian anak kita nangis, Pak, buatkan egrang. Egrang nggak dijual di sini, kita nyari bambu, kita buat egrang. Pak, begini, istri kita sedang hamil besar, pingin dimasakkan. Pak, masakkan nasi goreng. Nah, ternyata nggak bisa, Pak. Ngurekin gas itu, Pak. Nyalakan gas nggak bisa, contohnya. Maka ini, jemaah dirahmati Allah, ini ilmu yang sangat penting. Ya, masak, ya, kemudian nambal ban. Itu ilmu-ilmu yang mungkin kita anggap remeh, tapi itu penting. Setiap hari kita harus nambah apa tadi, Pak? Ilmu. Apapun yang penting bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau bahasa kita, jangan malas mikir, gitu, Pak. Kalau bahasa kita apa? Jangan malas mikir. Jangan malas berpikir. Pak, saya mau tanya, Pak. Apa bedanya sekolah mahal dengan sekolah yang tidak mahal? Bedanya di mana? Ada loh, Pak, artis itu rela membayar ratusan juta untuk masuk dan puluhan juta bulanan SPP. Kira-kira apa sih perbedaan sekolah yang mahal seperti itu dengan sekolah yang biasa? Di mana, Pak? Tahu nggak, Pian? Karena sekolah itu bisa menjamin. Kamu kasih berapa, Pak? 200 juta. Anakmu nanti keluar insya Allah bisa mikir. Jadi yang ditingkatkan itu IQ-nya. Yang ditingkat itu daya berpikirnya. Bukan tiap hari, ayo sini hafalkan, hafalkan tiap hari. Besok UTS ya, besok UTS remedi ya. Kalau nggak bisa nanti kalau nggak bisa merahnya 3 nggak naik kelas, merahnya 2 dikatrol. Kan seperti itu. Sekolah mahal nggak seperti itu. Coba jangan cek. Itu rata-rata yang ditumbuhkan pertama kali apa? Daya berpikirnya. Jangan sampai anak ini malas berpikir itu saja. Makanya konsep yang paling manjur sekarang itu, Pak, sebenarnya anak didik kita diajak berpikir itu. Karena nggak semua anak didik kita itu sampai detik ini bisa berpikir. Maka itu sebenarnya masalah kenapa nggak mau belajar. Karena malas apa, Pak? Malas berpikir. Orang kalau sudah nggak malas berpikir, Pak, insya Allah jenengan suruh apapun dia mau asalkan mampu. Bahkan dia nanti pada titik dia bisa mengukur kemampuannya. Mas, hari ini 1 juz ya. Wah, bentar Ustaz, saya pikir dulu. Belum bisa, Ustaz. Hari ini 2 lembar aja. Tapi dia berpikir sampai tahap apa? Dia mengukur kemampuannya sendiri. Oh, kalau 1 juz sehari tidak mampu saya. 1 juz 2 bulan lah lancar baru bisa. Nah, seperti itu. Itu mengajak anak apa? Berpikir. Salah satunya nih, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Sedikit-sedikit tapi masuk.
daripada sehari 5 pelajaran, Mbak. Bayangkan pian. Sehari nahwu, shorof, tafsir, hadis, fikih, yang dihafal yang mana? Kita saja menghafal Quran untuk lancar 1 halaman itu 1 hari kurang. Untuk lancar, Pak, ya, bukan hafal buang. Jadi jangan tertipu ya, Pak. Kalau ada selempang 30 juz, itu belum tentu lancar. Kalau model atau metode hafalannya apa? Hafal buang. Pagi setoran, sabak, sabki, manzil. Pagi setoran, kemudian nanti murojaah, tapi murojaahnya nggak sama guru, sama temennya. Gimana dia mau lancar? Gimana mau lancar? Tidak bisa. Menghafal Quran tidak semudah itu. Ada yang sebulan hafal Quran, 2 bulan hafal Quran. Saya yakin, seyakin-yakinnya, karena di sini ada Imam Syafi'i, sulit untuk lancar dengan waktu 1 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter untuk menjaga Qurannya tidak ada, karena dia terlalu cepat menghafalnya. Karakter untuk menjaga Al-Quran itu yang paling penting. Kenapa kita menghafalnya pelan-pelan? Karena kita akan merasakan, oh susah ya menghafal Al-Quran. Maka nanti ketika sudah hafal, dia akan susah melupakannya. Dia akan menjaga Al-Quran itu karena dia melihat ya dulu gimana cara dia menghafal Al-Quran. Sekarang kenapa ada orang masukkan ke tahfidz berapa? 1 bulan hafal. Nanti kalau sudah futur bisa 20 tahun nggak baca, Pak. Itu mengerikan. Tapi orang-orang yang di pondok itu terstruktur, belajarnya terstruktur, benar-benar berat, nggak bisa lewat tahapan ini kalau tahapan sebelumnya tidak terpenuhi. Terus terstruktur, nggak ada her-her itu nggak ada, Pak. Remedi itu nggak ada, kata remedi itu. Kalau belum bisa ya belum bisa, bukan remedi. Belum bisa ya belum bisa. Nah sekarang kan nggak bisa harus apa? Harus bisa. Itu gimana ya? Saya sampai sekarang masih puyeng gitu. Bisa nggak bisa harus lulus. Ya, maka jenengan percaya sama, jangan percaya kalau ada hafidz Quran 30 juz itu pasti lancar, belum tentu. Ya, lihat dulu metodenya seperti apa. Ya, metodenya seperti apa. Saya baru saja, Pak, mentasmi 1 santri 5 juz sekali duduk. Kemarin sekitar 4 jam. Hafalan tidak ada salah, cuman salah 1 saja. Gunahnya tidak konsisten. Gunahnya tidak konsisten. Yang satu innallaha kana aliman hakim. Yang satu innallaha, itu sudah saya tegur. Gitu. Nggak bisa. Harus konsisten, biar. Harus konsisten. Siap mana? Besok lanjut juz 6 Al-Maidah. Tapi ini di murojaah lagi sekali duduk. Siap. Begitu, Pak. Jadi harus konsisten. Berat. Tapi itu, Pak, yang harus kita tanamkan. Nah, sekarang mau belajar bahasa Arab, pakai metode modul-modul yang singkat. Makanya kita diajak sama yang lulusan Alfiyah. Ya, kita mau melafalkan Alfiyah Ibnu Malik, Pak. Belajar bertahun, Imriti, Jurumiyah. Dari kecil sudah belajar itu. Alfiyah, lulus pondok 10 tahun. Kita baru lulus belajarnya nahwu hadis, Pak. Belajarnya durusul lughah. Durusul lughah itu modul dibuat Saudi, orang-orang sana, ya orang-orang Arab. Nahwu hadis ya orang-orang Arab Timur Tengah. Ya, sedangkan kita meremehkan pelajaran-pelajaran yang penting tadi, Alfiyah, ya, kemudian Imriti, Ajrumiyah. Maka kualitas baca kita akan jauh daripada mereka. Kualitas takdim kita terhadap ilmu juga akan jauh. Karena tidak merasakan beratnya menuntut ilmu. Dengan bangganya mengatakan, saya tuh bisa loh 3 bulan bahasa Arab dengan metode ini. Saya bisa 1 bulan bahasa Arab dengan metode ini. Maka pakai aja metode ini. Terbaik dari mana? Terbaik itu ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, Ibnu Malik, bukan modul antum. Itu namanya modul itu apa? Modul itu namanya kumpulan-kumpulan ya dari beberapa sumber atau referensi. Yang ngambilnya sebenarnya dari Alfiyah juga, dari Ajrun. Tapi yang salah ketika lebih mengutamakan yang ini daripada yang lebih hebat, lebih asal, lebih barokah, yaitu kitab-kitab tadi. Maka kalau pengen kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu, harus terstruktur. Harus apa, Pak? Terstruktur. Jangan meremehkan masalah ini ya. Pengennya rumus siluman, pengen cepet. Nah, ini biasanya taksilnya tidak kuat. Maka mudah terombang-ambing ya. Kemudian yang selanjutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyampaikan prinsip yang kedua, yaitu jangan lewatkan sehari tanpa menambah apa tadi, Pak? Ilmu. Maka yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat kepada umat.
Jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat kepada siapa? Kepada umat. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pasti punya prinsip ini, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Bahkan setiap kita itu diberikan wasiat oleh orang tua kita. Nah, nanti kalau sudah besar, mugi-mugi semoga jenengan bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Di mana kita lihat tulisan itu, Pak? Di lebaran akikoh. Coba jenengan kalau akikohan itu biasanya di paling bawah ditulis apa? Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Artinya apa? Kita harus punya manfaat untuk umat. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bahkan dijuluki apa, Pak? Dijuluki Utsman bin Affan-nya siapa? Indonesia. Maka tadi kami sampaikan, semua masjid atas nama Muhammadiyah, maka beliau kecipratan apa? Pahalanya. Berapa, Pak, pahalanya, Pak? Masjid Muhammadiyah ada berapa, Pak, di Indonesia? Ada yang bisa ngitung? Mungkin ada datanya di pusat, Pak, ya. Ya, tapi perhatikan, setiap orang sholat, beliau itu dapat ganjaran dari apa? Dari pengaruh yang beliau sebarkan di tengah-tengah umat manusia. Makanya di dalam surah Yasin disebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian apa, Pak? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna, sesungguhnya kami, nahnu nuhyil mauta. Kami itu yang menghidupkan yang mati, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang menulis seluruh amal mereka yang telah mereka lakukan di dunia. Bukan hanya amal yang kita lakukan yang dicatat oleh Allah, tapi apa? Wa atharahum. Atharahum itu artinya apa? Kata para ulama tafsir, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya, yang pertama maksudnya adalah jejak kaki. Jadi jejak kaki kita ini, Pak, ke masjid tadi dicatat sama Allah. Ustadz, yang dicatat ban mobil, nah, nggak apa-apa. Ya, tapi niat kita sudah apa? Dicatat. Kaki kita tuh jejaknya dicatat oleh Allah. Ketika melangkahkan kepada kebaikan, maka catatan kebaikan. Tapi kalau dilangkahkan kepada kemaksiatan, bukan hanya maksiat itu yang kita dapat, Pak. Dosa maksiat tidak. Tetapi yang kita dapat juga jejak kaki kita menuju kemaksiatan, dicatat oleh Allah. Maka hati-hati. Jadi yang dicatat oleh Allah bukan hanya amal kita, tapi apa? Jejak kaki kita menuju amal tersebut. Wa atharahum, itu kata para ulama. Pendapat yang kedua, maksud daripada atharahum adalah pengaruh. Bagaimana maksudnya pengaruh? Contohnya begini, Pak. Jenengan ya, ketahuan ngerokok sama anak jenengan. Ngerokok. Bukan rokok klik, Pak, ya. Rokok klik dosisnya masih rendah. Ya. Rokok pian ngerokok. Kemudian anak pian lihat. Beli anak pian rokok. Ngerokok gara-gara pian. Dalam tarjih Muhammadiyah, rokok itu hukumnya apa? Haram. Maka kalau itu dosa dosa, maka akan mengalir dosa jariah pian. Nah, hati-hati, Pak. Kenapa le ngerokok? Bapak ngerokok. Nah, hati-hati. Ya, ini masalah rokok, Pak, ya. Masalah rokok. Yang lebih mengerikan sholat. Kenapa enggak sholat, le? Bapak lo, Pak, enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat bapaknya. Jadi anaknya niru siapa? Bapaknya. Awas, hati-hati. Ya, itu bisa menjadi dosa apa? Jariah. Jadi anaknya ini terpengaruh. Nah, itu maksudnya pengaruh, Pak. Anaknya ini apa? Terpengaruh oleh bapaknya yang merokok, yang tidak sholat. Atau dibalik kebaikan. Seorang ayah setiap hari ngaji. Setiap hari ngaji. Anaknya terpengaruh. Akhirnya anaknya juga ikut ngaji. Pahalanya kemana, Pak? Anaknya dapat pahala, bapaknya juga dapat pahala. Luar biasa. Maka disebutkan di dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang mengamalkannya karena pengaruhnya tadi. Ada orang terpengaruh karena kebaikannya. Terpengaruh, dia dapat pahala, yang menghidupkan juga dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala pelakunya. Tanpa mengurangi, semuanya dapat pahala. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, yang paling dapat pahala banyak siapa, Pak, di kalangan umat manusia?
Yang pahalanya paling banyak siapa, Pak? Siapa? Bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa, Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dalilnya? Bisa kita lihat di dalam surah Al-Qalam. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya kamu itu Muhammad punya pahala yang ghairu mamnun. Kata para ulama tafsir, ghairu mamnun itu tidak terputus, terus-menerus pahalamu. Kenapa? Karena ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini, sampai kiamat akan selalu ada. Kalau kita sholat, Bapak Ibu sekalian, kita dapat pahala, maka pahala kita itu juga akan didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran, maka Nabi SAW juga dapat pahala. Kita baca Fatihah, Nabi dapat pahala apa? Kita baca Fatihah, Nabi dapat pahala atau tidak? Dapat. Nah, disinilah mengapa tidak perlu kita ngirim-ngirim apa? Nah, di sini Pak sebenarnya alasannya. Kenapa? Nah, ini tentu sekali lagi Pak ya, ini masalah khilafnya di apa? Pada apakah sampai pahala yang kita kirim dari amal soleh kepada orang lain, sampai atau tidak? Khilafnya di situ. Tapi di sini ada logika yang bagus. Apa itu? Fatihah kita yang kita baca itu tidak perlu kita hadiahkan, sudah sampai otomatis. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian mengatakan untuk apa kita mengirim Fatihah pahalanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tanpa kita mengatakan mengirim pun pahala itu otomatis akan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Pak ya? Nah, disinilah mengapa sebagian ulama itu tidak mensyariatkan mengirim Fatihah kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tanpa kita kirim pasti sudah dapat pahala Al-Fatihah. Jadi yang paling banyak pahalanya siapa tadi Pak? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini catatan penting ya Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang manfaatnya banyak tidak mesti langsung berkiprah dengan skala besar, tidak langsung skala besar. Ayo bangun rumah sakit, beli sawah, bukan begitu Pak. Tapi pelan-pelan ya, harus dimulai pelan-pelan. Contoh, database dulu dia punya. Berapa sih kakak yang tidak punya beras ini setiap bulan? Contoh seperti itu. Ya seperti yang dilakukan oleh masjid-masjid di daerah Jogja, Sragen ya, seperti Jogokarian, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Ya, itu bisa ditiru seperti itu. Database punya, kemudian baru timbul. Ya, manfaatkan orang-orang muda. Orang-orang muda manfaatkan. Banyak hal-hal baru dari mereka, pasti itu. Harus ada regenerasi. Maka nanti kolaborasi antara yang muda dengan yang sepuh. Nah, harus seperti itu, Pak. Ya, harus seperti itu. Karena biasanya kalau 40 tahun ke atas, itu pendiriannya harus ayah. Padahal ada gebrakan-gebrakan apa? Baru sesuai dengan zamannya masing-masingnya. Ini Bapak Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip agar hidup kita semakin baik. Yang pertama tadi, Pak, niat baik. Selalu harus punya niat apa? Baik. Ini contoh masalah perceraian. Oh kan, kamu nanti sama suamimu yang baru nggak bahagia. Nah, ini kayak gini. Ini sudah apa? Sudah mengancam. Nah, ini juga salah satu niat yang tidak apa? Tidak baik. Jadi semua perbuatan kita dalam kondisi apapun harus mencerminkan niat yang baik. Yang kedua tadi Pak, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Maksudnya apa? Jangan malas berpikir. Itu saja. Nah, nanti kalau jenengan punya putra atau putri malas sholat, coba diajak berpikir, Mas, jenengan sekarang malas sholat. Nanti kalau abah sudah meninggal, semoga jenengan sudah rajin sholat. Gitu aja Pak. Mungkin sehari mikir, ya abah meninggal gimana? Nanti saya belum mikir. Akhirnya nanti sholat. Tapi kalau dipaksa-paksa, ayo sholat, gak sholat tak usir kamu dari rumah. Nah, nanti benar-benar pergi kalau orang sekarang ya. Pergi anak sekarang pergi beneran. Ya, maka dari itu harus diajak apa? Berpikir. Tumbuhkan daya berpikir mereka. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi? Jangan lewatkan sehari tanpa memberikan manfaat kepada siapa? Kepada mana? Dimulai dari skala kecil. Oh, ada kajian di Al-Azhar. Ayo bareng-bareng. Nah, itu ngajak-ngajak itu latihan memberikan manfaat, ya. Atau membuat flyer itu memberikan
manfaat ya, dan lain sebagainya ya, atau punya kenalan ya, kenalan orang kaya jadi mediator, itu juga memberikan manfaat dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga 3 prinsip ini bisa segera kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.